Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya mengajak kita kembali untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengarahkan hati kita tertuju hanya kepada Allah Tritunggal. Mari bersama saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kiranya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang maha suci, yang maha kudus. Maka sebagai umat pilihannya, layaklah kita untuk memuji-muji Dia. Suci, suci, suci. Kita naikkan pujian dari PPR nomor 1. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Genap makhluk di langit, bumi puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Genap makhluk di langit, laut, bumi puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur nomor 50 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sampai saat ini kebenaran firman Allah masih terus-menerus diizinkan oleh Dia
untuk kita dengar. Marilah kita mempergunakan waktu ini untuk menghayati bahwa betapa kasih Allah tak terduga, tak mampu kita hitung anugerah kebaikan-kebaikan Allah. Biarlah pujian yang hendak kita nyanyikan ini sungguh-sungguh boleh menyadarkan kita bahwa kasih Allah itu sangat besar dan amat tak terduga. PPR nomor 11, kita pujikan bersama-sama. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa kasih-Nya melimpah, anak Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal terus lamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Walaupun tinta selaut, langit pun jadi kertas, tak dapat melukiskan kasih Allah. Langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih-Nya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan muat timur terus kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Mari kita tundukkan hati kita. Marilah kita mengoreksi hati kita di hadapan Allah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapannya dengan hening. Bapa di dalam sorga, Engkau paling mengenal setiap kami ya Tuhan. Hidup kami
telanjang di matamu, begitu terbuka dan tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengakui Bapa bahwa kami tak layak di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan kami adalah manusia yang hina di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengizinkan kami boleh masuk ke dalam persekutuan kudus-Mu. Tuhan, sungguh di bawah kerendahan hati kami menyadari bahwa hanya oleh kemurahan-Mu Bapa, kami diizinkan pada pagi hari ini boleh beribadah dan memuja-muji Engkau. Tuhan, segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, yang menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, bahkan juga mungkin menyakiti, melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Dosa adalah penghalang, penghambat, sehingga kami tidak mengalami Tuhan. Kami tidak bisa melihat Tuhan, dan kami tidak menerima berkat-berkat Allah. Tuhan, tahirkanlah kami, sucikan, kuduskanlah kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib itu, biarlah Tuhan berkenan membasuh kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami percaya bahwa di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami beroleh pengampunan dosa. Kami percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang bisa menyembuhkan kami, memulihkan kami, memperdamaikan kami, hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dari Mazmur nomor 99 ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dan sebagai umat yang telah menerima kasih karunia, marilah juga dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita aminkan dan kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Ya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dengan sikap tegas, tegap, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan bersuara berdoa bersama-sama bagi gereja, bagi pelayanan di tempat ini dan di seluruh dunia. Dan juga mari kita terus doakan untuk rekan-rekan yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh dan sakit. Doakan juga untuk pemulihan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami. Bapa, kami mengingat akan saudara-saudari kami yang dalam kondisi lemah tubuh di gerejamu di tempat ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, Tuhan tahu dan mengenal. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu untuk Bu Eve. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk menguatkan, untuk memberikan iman yang teguh di dalam dia melewati masa-masa sulit, masa-masa penderitaan secara fisik pada saat ini. Dan mungkin juga ada banyak jemaat yang lain yang dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah mereka, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan-Mu. Tuhan, kami juga mengingat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin bergumul di masa-masa ini, bergumul dalam kerohanian, bergumul dalam perekonomian, dalam keuangan, dan di dalam relasi. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau berkenan hadir, mendengarkan mereka, merangkul mereka secara pribadi Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dan di dalam menjalani hidup sehari-hari, mereka diberikan sukacita oleh Allah Roh Kudus. Jauhkanlah mereka agar tidak tawar hati di dalam berbagai banyak lika-liku kehidupan yang serba tidak mudah ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Dan biarlah mereka juga terus berharap, percaya, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja Kristus Tuhan, Jemaat Paiton di tempat ini. Bapa, di dalam masa-masa pandemi ini ada banyak program yang tidak berjalan sesuai dengan yang dirancangkan. Kami tahu Bapa bahwa atas seizin-Mu semua ini terjadi. Namun Tuhan, kami terus berdoa, meminta hikmat, pimpinan Tuhan untuk menolong setiap kami, gereja-Mu. Secara khusus para pelayan Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, kekuatan, kuasa-Mu untuk boleh tetap melayani dengan baik. Dan juga Tuhan, berkati para hamba Tuhan, para majelis, bahkan aktivis di setiap komisi. Biarlah kami terus berdoa di hadapan Tuhan untuk menggumulkan pelayanan ini. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami bagaimana kami harus mengembangkan pelayanan yang tidak mudah ini di tengah pandemi ini. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa ketika Engkau bekerja memimpin kami, semua akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk pemulihan bangsa dan negara Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Allah juga memberikan kekuatan, tanggung jawab saat ini yang begitu besar, yang tidak mudah ini. Tuhan, kami mohon, berikanlah kuasa-Mu agar mereka tetap menjalaninya dengan baik. Tuhan, berkati para pemerintah, para tenaga medis yang berjuang di garis depan di dalam menangani pasien COVID. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita tetap percaya dan berharap
pada pertolongan Tuhan, bahwa tepat pada waktunya Ia akan menjawab setiap seruan kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, tiang awan, tiang api. Ku tak perlu khawatir. Biarlah pujian ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita tak perlu takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena seperti Allah membimbing, menolong, memberkati, menyertai umat Israel pada waktu itu, maka sampai saat ini Allah yang sama juga berjanji bahwa Ia akan menyertai kita dalam melewati proses hidup ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan.
Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Ngaruniaman. Dipersilakan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah setiap kita yang ibadah di rumah sungguh-sungguh menikmati sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, pujian yang kami naikkan pada saat ini mengingatkan setiap kami bahwa di saat ada ketakutan dalam hidup ini, bahwa ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk tidak takut menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dan saatnya Tuhan kami menenangkan hati kami bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan biarlah Tuhan berkati. Dan firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk menekan sabda-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Karena ini begitu panjang, saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14 saja. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerah aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan terlebih setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema bebas dari ketakutan. Terima kasih Tuhan, apa yang kita takutkan saat ini? Pasti kita akan rame-rame menjawab bahwa dengan situasi ini ada satu virus yang begitu kecil yang menakutkan dan mengancam nyawa. Dan sehingga kita juga dengan kondisi demikian kita ibadah di rumah. Dengan kasih Tuhan, sebetulnya dari virus ini dia tidak melebihi sesuatu hal yang mungkin bagi kita mengatakan bahwa menakutkan yang luar biasa asalkan kita menerapkan protokol kesehatan. Karena kenapa? Kalau kita tahu bahwa di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan corona, kita tidak perlu takut yang berlebihan. Karena kenapa? Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan kita, semangat kita untuk melawan virus ini. Atau sudah kasih Tuhan, mungkin kita juga bertanya lagi, apa yang paling kita takutkan lagi di dunia ini? Dan masing-masing orang juga berbeda-beda tingkat ketakutan dalam hidup setiap kita. Mungkin juga dalam rumah tangga, siapa yang ditakutkan antara suami istri kalau tidak ada keterbukaan dan itu menjadi percecokan. Suami bisa takut istri,
atau juga sebaliknya. Dan kemudian juga kalau kita tanya kepada anak-anak muda, apa yang ditakutkan? Masa depan. Bagaimana ke depan kalau saya tidak dapat jodoh? Dan kemudian saudara kasih Tuhan, kalau kita juga tanya kepada orang tua, apa yang menjadi ketakutan, kegelisahan di dalam hidup saat ini? Saudara kasih Tuhan, mereka juga memiliki satu ketakutan, dan itu yang terus menghantui kehidupan. Makanya mereka membutuhkan jaminan yang pasti. Karena di tengah-tengah kesepian itu mereka membutuhkan kepastian dalam hidup ini. Dan ada juga yang berkata dengan kasih Tuhan, tidak takut terhadap apapun, tetapi hanya satu yang ditakutkan adalah takut kepada Tuhan. Kenapa berkata seperti itu? Takut kepada Tuhan adalah hormat kepada Allah. Jadi ini juga yang dituliskan di dalam Amsal 1 ayat ke-7, bahwa kita harus benar-benar takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan, hikmat dan didikan. Dan kemudian saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Di dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita, lah takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita berkata, bagaimana sih caranya kita takut akan Tuhan? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan setiap waktu, saudara kasih Tuhan, seperti begini kita berkata takut akan Tuhan, dan seringkali kita juga melanggar hal demikian. Perhatikan, dengan kondisi pandemik ini, kita juga ibadah di rumah. Bapak Ibu bisa menjawab, apakah benar-benar hormat dan takut akan Tuhan, memiliki hormat kepada Tuhan di saat kita ibadah di rumah? Apakah hati kita siap? Dan kemudian apakah kita juga benar-benar meluangkan waktu untuk berdoa kepada Dia, membaca firman Tuhan? Dan apalagi kalau dikatakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita menunjukkan sikap hormat, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara, itu bukan sebuah tuntutan yang kita berkata bahwa kalau aku tidak melakukan nanti ada yang mengetok. Karena kenapa? Kalau kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, makanya kita harus takut kepada Dia. Kita terus membangun relasi yang baik dengan Dia. Karena kebanyakan orang saat ini takut kepada hukuman karena ada sebuah hukuman yang akan diberikan. Seperti di rambu-rambu lalu lintas. Kenapa orang berhenti di saat lampu merah? Karena nanti takut ditilang. Karena sebuah tuntutan. Tetapi dengan kasih Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan adalah satu kesadaran kita untuk menghormati Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar sudah takut akan Tuhan dan kita berelasi baik dengan Tuhan, maka untuk mengantisipasi ketakutan-ketakutan kita terhadap dunia yang diperhadapkan saat ini, kita bisa bebas dari situ. Karena kenapa? Kita berelasi dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan dalam hidup ini? Kita tidak bisa menemukan hal ini di luar daripada Tuhan. Tetapi kita temukan bagaimana kita bebas dari ketakutan itu. Kita harus benar-benar, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah merupakan tindakan yang membiarkan Tuhan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Dan membiarkan kita bertumbuh di dalam Dia, dan Dia yang memberikan pertolongan bagi kita. Sehingga
ketika kita membiarkan Tuhan menguasai seluruh aspek kehidupan kita, maka apapun badai, goncangan, ketakutan hidup yang menyerang kehidupan kita, kita punya fondasi yang kokoh, yaitu iman percaya kepada Tuhan, itu tidak akan mampu mengalahkan kita untuk menghadapi badai tersebut. Raja Daud di tengah-tengah ketakutan menghadapi musuh yang mengancam nyawa. Kita akan lihat bagian ini yang kalau kita perhatikan, ada yang pertama saudara kasih Tuhan, dan kedua dan ketiga dan seterusnya. Bagaimana situasi yang diperhadapkan dengan Daud? Dan itu di tengah-tengah kondisi ketakutan menghadapi musuh yang mengancam nyawa, tetapi dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan Tuhan. Kalau kita akan melihat, disinilah benar-benar Daud percaya kepada Tuhan. Dia akan berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perhatikan kata-kata Daud ini luar biasa. Siapakah Tuhan di dalam hidupnya? Ketika di masa-masa ketakutan itu, dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam terjemahan literal, ya, kata Tuhan di sini yang saat dipakai dalam bagian ini adalah menggunakan sebetulnya kata Yahweh. Nah, saudara kasih Tuhan, Daud mengatakan bahwa Tuhan dalam hidupnya sebagai terang dan keselamatanku dan benteng hidupku. Itu kita perhatikan kalau dalam analisa dalam perjanjian lama, sebutan Yahweh ini di dalam translation menggunakan kata Yahweh. Nah, saudara kasih Tuhan, nama ini pada zaman bangsa Israel, nama yang begitu disegani, yang tidak segampang untuk disebutkan, karena nama yang dihormati, nama yang dihargai, sehingga mereka sering kalau menemukan kata Yahweh ini, mereka seringkali menggunakan kata Adonai, Tuan atau Tuanku. Jadi mereka saat menemukan membaca tulisan Yahweh, maka mereka menggantikan dengan kata Adonai. Nah, saudara kasih Tuhan, para penulis begitu menganalisa bagian ini. Dan siapakah Allah Yahweh yang di sini ketika Daud percaya dengan sungguh-sungguh, kita akan perhatikan bahwa para penulis menggambarkan Tuhan secara antropomorf, yaitu Yahweh adalah Allah yang sangat aktif. Ia berbicara, mendengar, melihat, bekerja, berjalan, dan memiliki perasaan yang sangat peka. Dan juga dikatakan bahwa Yahweh digambarkan sebagai Allah yang selalu bersedia berdialog dengan manusia dan dengan penuh kesabaran menjawab permintaan lawan bicara sampai akhir. Di sini adalah Allah Yahweh yang dipercayai oleh Daud ketika dia diperhadapkan dengan musuh yang luar biasa, tetapi ketika dia percaya kepada Allah Yahweh yang mampu mendengarkan setiap keluh kesah, segala ketakutan pergumulannya, dan juga dengan sabar Allah Yahweh itu mendengarkan dia sehingga dia tetap percaya, dia mampu. Kita akan perhatikan saudara kasih Tuhan di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Perhatikan strategi yang dibuat oleh musuhnya pada saat itu. Perhatikan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara kasih Tuhan, perhatikan, Daud tidak takut terhadap strategi musuh yang melawan dia. Sehebat apapun strategi yang dimiliki oleh musuh-musuhnya, tetapi ketika Tuhan di pihaknya, dia tidak takut. Dia mampu
melawan itu. Bahkan perhatikan, musuhnya yang tadinya mudah begitu kuat, maka itu tergelincir, jatuh. Karena Tuhan, Allah Yahweh yang bersama-sama dengan dia. Saudara kasih Tuhan, kita akan tanyakan dalam hidup kita saat ini. Pertanyaan bagi kita, musuh terbesar kita siapa? Musuh terbesar kita itu siapa? Seringkali kita berkata bahwa itu adalah diri kita sendiri. Karena seringkali ketika kita diperhadapkan dengan seperti yang diperhadapkan dengan Daud, dia diperhadapkan musuh-musuh yang besar dan sudah gemetar. Padahal kita percaya kita punya Tuhan yang mampu menolong kita, tetapi seringkali kita takut dengan kondisi-kondisi itu. Kita tidak bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Kita lebih mengedepankan rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Rasa takut itu menghantui setiap hidup orang percaya karena tidak mengenal Allah lebih dalam. Tidak mengenal Allah lebih dekat. Makanya marilah kita membangun relasi yang baik dengan Dia. Dan kalau saya mau gambarkan kepada kita dengan kasih Tuhan, Allah begitu dekat dengan kita ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia bersama-sama dengan kita. Dia mengetahui segala kemelut persoalan dalam hidup kita. Dan dia juga memberikan solusi. Itulah Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, yang dekat dan bersama-sama dengan umat pilihannya. Maka sudah kena kasih Tuhan, marilah kita menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita berkata di saat kita diperhadapkan dengan musuh atau beratnya pergumulan hidup, kita berkata, aku sudah tidak mampu. Ingat ada Tuhan. Masalah kita tidak melebihi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, apapun itu yang terjadi, Tuhan pasti menolong setiap kita. Perhatikan yang dihadapkan dengan Daud ini. Musuhnya sudah membentuk strategi yang luar biasa. Tetapi itu bisa jatuh, bisa tergelincir. Karena Allah berada di pihaknya. Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah Yahweh yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kita. Kita bisa berdialog dengan Dia dan kita mencurahkan isi hati kita. Kalau kita sudah benar-benar hidup di dalam Dia, maka rasa takut yang tadi kita bisa pelan-pelan untuk menghadapi bersama dengan Dia. Poin yang kedua, saudara kasih Tuhan, supaya kita lepas dari rasa ketakutan yang mungkin kita berkata terlalu menakutkan sekali, terlalu mengerikan. Bagian yang kedua, kita harus haus akan Tuhan. Nah, sudah kalian kasih Tuhan, di masa pandemi ini menjadi juga pertanyaan bagi kita. Bagaimana kehausan dan kerinduan kita akan Tuhan? Apakah kita benar-benar rindu dan semakin dekat dengan Dia ketika kita didinabobokan dengan situasi ini, ketika kita harus ibadah di rumah dan kemudian juga kita berkata, mungkin kalau ditanyakan kepada anak-anak ya, mana lebih enak di sekolah atau di rumah? Lebih nyaman di rumah karena dia seenaknya melakukan keinginannya. Dan kita juga harus jujur di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita dihalangi oleh pekerjaan kita sampai kita lupa hari Minggu. Kita lupa kalau hari yang sudah kita ada saat ini, kalau satu hari lagi tanggal 1 itu sudah hari Minggu. Sampai-sampai karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus merenungkan. Di masa pandemik ini kalau kita diizinkan untuk ibadah di rumah, maka selama kita beribadah di rumah, kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh kita duduk, kita membaca firman Tuhan, atau kita seringkali ya, kalau mungkin khotbahnya datar, tidak ada yang menarik, kita akan skip. Percepat saja
Yang penting nanti dilihat, oh ini sudah dibuka gitu loh. Kebanyakan kita seperti itu dengan di masa-masa pandemi ini. Kehausan kita akan Tuhan dihalangi oleh situasi yang terjadi saat ini. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Di masa-masa menghadapi musuh, di masa-masa Daud diperhadapkan dengan beratnya tantangan kehidupan, masalah dalam hidupnya, tetapi perhatikan ayat yang ke-27, ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Perhatikan, dia di masa-masa sulit, di masa-masa menghadapi musuh, tetapi karena dia haus akan pertolongan Tuhan, maka itu yang menjadi keinginannya, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Nah, di dalam Mazmur 62, kerinduan dekat dengan Tuhan itu dijelaskan bahwa yang pertama, dekat dengan Tuhan pertama kita merasa tenang, nyaman. Kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Kemudian kita juga mendapatkan pertolongan yang membuat kita mampu untuk melewati tantangan dalam hidup. Daripada Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dialah atau di sini Allah yang menjadi gunung batu dan keselamatan dan kota benteng, dan kemudian itu tidak akan goyah. Kalau kita benar-benar rindu, dekat, haus dengan Tuhan. Daud mencari hadirat Tuhan. Itu hal yang paling berharga bagi dia. Dan berdoa kepada Tuhan tanpa mengenal lelah. Dan kemudian kita juga dipanggil oleh Tuhan dengan hal yang sama untuk mencari wajah Tuhan, untuk menemukan kehendak Tuhan, dan juga Tuhan melihat setiap kita. Dan dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Setiap yang mencari hadirat Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus akan diberikan keyakinan yang teguh bahwa pencobaan apapun yang menimpa mereka, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Ingat, saudara, orang yang mencari Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan, maka segala ketakutan apapun tidak membuat kita takut gemetar, tetapi Tuhan menolong, memampukan setiap kita. Dengan kasih Tuhan, di ayatnya yang ke-9 dan 10, di sini juga digambarkan kondisi-kondisi yang diperhadapkan lagi dengan Daud. Tetapi ketika dia rindu, haus, dekat dengan Tuhan, maka perhatikan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Perhatikan, tidak ada alasan untuk putus asa. Kemurahan Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan kemudian haus akan Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Daud di masa-masa diperhadapkan dengan ketakutan yang luar biasa. Tetapi karena dia rindu, haus
akan Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan, maka ketakutan itu dia bisa lewati. Karena kenapa? Dia dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, dia mendapatkan keselamatan, dan kemudian Allah adalah gunung batu yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar mengatakan bahwa saya haus akan Allah dalam hidup saya, maka di sini kita harus benar-benar di setiap waktu kita harus benar-benar dekat dengan Dia. Ingat, seringkali saya katakan kepada setiap kita bahwa hidup kita ini seperti orang yang lagi berada di dalam perahu yang di tengah laut. Gelombang setiap saat ada. Untuk menghadapi gelombang itu, kita membutuhkan pertolongan sampai kita di tepi, dan itulah tangan Tuhan yang menuntun setiap kita. Asalkan kita percaya dengan Tuhan dan kemudian kita benar-benar haus akan Allah, dan sehingga kita benar-benar dekat dengan Dia. Jangan kasih Tuhan, sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Ada seorang pemburu dan dia punya anak. Dan anaknya ini paling takut luar biasa untuk berburu. Suatu kali sudah kasih Tuhan, karena ayahnya ini suka berburu, dan di sebuah hutan yang sering mereka berburu itu, di situ ada binatang buas yang mengerikan. Dengan kasih Tuhan, suatu kali ayahnya menyuruh dia untuk pergi sendiri. Anaknya takut luar biasa, menolak, tidak mau. Karena ayahnya terus menyuruh dia, maka dia mencoba walaupun dihantui dengan rasa takut. Ketika dia berjalan, tetapi ayahnya ini tahu bahwa anakku ini memiliki ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran. Anaknya berjalan sekitar 5 menit dan dia mengikuti dari belakang. Apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, saudara kasih Tuhan? Di situ anaknya bertemu dengan binatang buas yang hampir menerkam dia. Tetapi karena dia cepat-cepat untuk berlari dan dia berlari menuju hutan, dia selamat dalam kondisi itu. Tetapi ketika dia sudah mulai lelah, tidak lagi mampu untuk berjalan, di situ ada sebuah pohon yang begitu besar dan dia duduk di bawah situ dan dia sudah tidak berdaya. Tetapi ayahnya dari belakang mengikut dan dia tahu oh di balik itu ada anaknya, maka ayahnya juga berada di balik pohon yang besar itu. Dengan kasih Tuhan, tiba-tiba ada lagi binatang buas yang menerkam anak ini karena dia sudah tidur, dia tidak berdaya. Tetapi sang ayah sudah siap untuk menembak binatang buas ini, dan anaknya ketika membuka mata dan binatang itu sudah mau menerkam dia, tetapi ketika ada sebuah tembakan dan dia sudah merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi karena ayahnya tadi sudah ada bersama-sama dengan dia, maka dia lolos dan binatang itu mati karena kena tembakan. Dan di situ dia berbalik dan melihat sang ayah dan dia peluk ayahnya dengan luar biasa. Ayahnya berkata begini, hanya satu yang saya harapkan kepadamu anakku, jangan pernah takut, tetapi hadapi. Kalau memang ketakutan itu menghantui hidupmu, maka kamu tidak akan bisa melangkah. Tetapi ingat, masih ada ayah yang menuntun kamu dari belakang. Itu juga Tuhan dalam hidup kita. Menghadapi ketakutan-ketakutan luar biasa. Jangan sampai ketakutan itu melebihi pikiran-pikiran kita, melebihi kemampuan kita. Ingat, kita punya Tuhan yang selalu setiap waktu bersedia menuntun kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk
tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Ingat, kita harus hafal bagian ini di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Termasuk juga dengan kondisi yang diperhadapkan dengan pandemi ini. Kita menantikan Tuhan, kita menantikan karya Tuhan. Ingat, kalau tadi awali tadi, apa yang membuat kita takut kalau corona ini terus menghantui kehidupan kita, itu adalah hal yang salah. Tetapi ingat, nantikanlah Tuhan, nantikanlah jawaban Tuhan, dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktunya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi dan melihara kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa apapun ketakutan dalam hidup ini, tetapi satu hal, bahwa ada Tuhan yang harus kami takut, yang kami hormati. Untuk sungguh-sungguh kami berikan hormat kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Jangan sampai hal-hal seperti pandemi ini Tuhan membuat kami takut sehingga kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kami diberikan roh yang kuat untuk menghadapi segala ketakutan itu, dan sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Hamba juga tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan, ketakutan dalam hidup ini. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Jika ada rasa takut yang menghantui hidup kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh percaya, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, dan sehingga kami tidak takut oleh hal apapun. Tetapi kami menantikan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata, dan biarlah Allah Roh Kudus Tuhan terus berbicara untuk mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Demi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Karuniaman. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ini dengan mengumpulkan di rumah dan menghantar di gereja, atau juga bisa transfer melalui nomor rekening yang telah tersedia di layar di bawah ini. Sebelum kita akan memberikan persembahan dan menaikkan pujian, firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan bersama menaikkan pujian dari PPR Sembahkanlah yang Ada. Ada yang sembahkan harta atau pengetahuannya, ada yang sembahkan mulia atau kekuatannya. Ku sembahkan kasihku pada Yesus Tuhanku. Kalau tak punya sesuatu, apa ku persembahkan? Boleh persembahkan hati yang penuh syukur dan puji. Rendah hatiku bekerja, taat segala perintahnya. Inilah yang terindah, semua ku persembahkan sebagai ucapan syukur untuk balas kasih-Nya. Dimanapun kau berada, waktu apapun juga, biarlah kita memperkenankan Tuhan.
dimanapun kau berada, waktu apapun juga, dengan seluruh tenaga memperkenankan Allah. Inilah yang terindah, pada Tuhan sembahlah. Persembahan demikian tentu diterimanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan izinkan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai saat ini kami ada. Semua hanya oleh karena kasih-Mu. Tuhan, kami tak mampu membalas kebaikan Tuhan. Apa yang boleh kami persembahkan saat ini, uang kami tidaklah cukup untuk membalas segala kebaikan-Mu. Dan Tuhan, kami rindu, inilah hidup kami, tenaga kami, pengetahuan kami, dan apa yang kami miliki. Kami rindu mempersembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, pakailah dan terimalah persembahan kami. Dan juga hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk jemaat yang telah memberi persembahan ini. Allah tahu setiap mereka, dan Allah juga sumber berkat itu. Engkaulah yang menilik, Engkaulah yang juga membalaskan berkat-berkat-Mu, baik bagi mereka yang telah memberi maupun juga yang belum bisa memberi saat ini. Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita menaikkan pujian kemuliaan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Berkat akan disampaikan oleh Evangelis Karuniaman. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tuhan terus menyertai kita di dalam menghadapi masa-masa kesulitan hidup, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan, tidak terasa pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan Los Yordan pelayanan di gereja kita, yang walaupun memang mungkin jemaat Tuhan tidak terlalu kenal ya karena situasi pandemi, tapi selama 2 bulan sudah melayani di gereja kita. Saya mempersilahkan majelis untuk menyampaikan sepatah kata untuk ucapan terima kasih kepada Los Yordan. Saya persilahkan.
Shalom bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Saya mewakili seluruh jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Lause Yordan yang telah melayani selama 2 bulan di GKT Jemaat Maranatha Python. Walaupun melalui daring, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan studi Lause Yordan yang akan kembali ke kampus tanggal 3 Agustus. Dan ada ucapan terima kasih dari seluruh jemaat GKT Maranatha Python. Ini jangan dilihat dari nilai, tetapi dari ketulusan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan Lause Yordan yang sudah melayani di gereja kita selama 2 bulan. Saya persilahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKT Maranatha Python di mana telah mempercayakan saya untuk pelayanan selama 2 bulan. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan di dalam pelayanan saya. Dan juga mengingat kondisi saat ini di mana sedang pandemi, saya tidak bisa bertemu dengan para jemaat. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan di dalam pelayanan yang saya lakukan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Lause Yordan yang sudah menyelesaikan pelayanan, dan kita terus menunggu dalam doa supaya studi yang nanti akan diteruskan untuk menyusun skripsi dapat selesai dan juga ke depan untuk pelayanan. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati kita semua.